Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab yang memberikan solusi bagi kita, yang dimana apabila hari-hari kita dipenuhi daripada amal-amal perbuatan yang buruk, amal-amal perbuatan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kunci daripada hal itu yang dapat merubah perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun perintah-perintah yang disunnahkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhi dari segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, entah itu larangan-larangan yang bersifat haram ataupun yang hanya bersifat makruh. Maka kunci yang pertama ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dan menyebutkan kunci keduanya ialah waqulu qawlan sadida, dan berucaplah kalian dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang tidak ada di dalamnya daripada penyakit-penyakit lisan. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya tersebut diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hasil yang dia peroleh? Yuslih lakum a'malakum.
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membenahi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki a'malakum, amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Dan bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa yang selama ini kita berbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dua kunci tersebut, yaitu bertakwa kepada Allah dan menjaga lisan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Man yadhmanu li ma baina lihyayhi wa baina rijlayhi adhmanu lahu bil jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia memberikan jaminan kepadaku dengan mampu menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisan, dan mampu menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adhmanu lahu bil jannah." Aku yang akan menjamin bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lisan yang disifati oleh para ulama, jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan ialah bentuknya kecil, akan tetapi kejahatan-kejahatan yang dihasilkan dari lisan ialah berbentuk yang sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, bukankah banyak daripada manusia yang diseret oleh Allah, oleh para malaikat ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan mukanya menghadap ke bawah dan kakinya dilemparkan dari atas. Itu semuanya hasil atau akibat daripada perbuatan lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika para sahabat mendengarkan hal-hal tersebut, mereka mulai berhati-hati menjaga lisan mereka. Bahkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah rela meletakkan batu di dalam lisannya, meletakkan batu di dalam mulutnya untuk berjaga-jaga jangan sampai keluar hal-hal yang membuat ia menyesal dan membuat ia tersungkur di dalam api neraka. Para ulama mengumpulkan daripada penyakit-penyakit lisan. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali mengumpulkan ada 20 penyakit-penyakit lisan yang hendaknya dijauhi oleh kaum muslimin. Kita akan menyebutkan 3 saja di antara penyakit-penyakit lisan yang sangat berbahaya. Yang pertama ialah al-kadzib, yaitu berdusta atau berbohong. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayakdzibul muslim?" Wahai Rasulullah, apakah seorang muslim, seorang mukmin itu berbohong? Maka Nabi Muhammad SAW menegaskan, tidak, seorang muslim, seorang mukmin tidaklah mempunyai lisan yang gemar berdusta dan berbohong. Itu menunjukkan bahwasanya seseorang yang membiasakan lisannya dengan berdusta atau berbohong menandakan keimanannya sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
hingga dia beristighfar, bertobat kembali dari perkataannya, maka iman tersebut dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di antara penyakit-penyakit lisan ialah al-ghibah, atau biasa disebut dengan menggunjing, membicarakan orang lain, yang orang tersebut apabila mendengar perkataan itu ia tidak suka dan tidak enak hati. Maka dosa daripada ghibah sangat besar. Bahkan ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza." Sayyidah Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Safiyah itu memiliki tubuh yang pendek." Ketika mendengar itu, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Aisyah, apa yang telah kau ucapkan? Sungguh wahai Aisyah, kalimat yang telah kau ucapkan ini apabila ditaruh di dalam lautan air laut di dunia ini, maka air laut tersebut akan berubah warnanya dan akan berubah baunya menjadi bau yang sangat busuk." Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ghibah atau menggunjing, membicarakan orang lain termasuk dosa-dosa besar yang hendaknya kita waspada dalam hal tersebut. Dan yang ketiga, di antara penyakit-penyakit lisan ialah an-namimah, yaitu mengadu domba, memisahkan di antara dua orang yang saling mengasihi sayang. Hal tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qattat," ay an-namam. Sungguh tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernah sepasang suami istri berjalan ke pasar hendak membeli anak daripada budak yang ingin ia beli untuk membantu membereskan atau membersihkan dan membantu di dalam pekerjaan rumah. Ketika sampai di pasar tersebut, melihat seorang anak dan terpikat suami tersebut untuk membeli anak ini. Maka si penjual berkata, "Anak ini tidak memiliki cacat apapun. Dia adalah anak yang sempurna. Akan tetapi dia hanya memiliki satu penyakit saja." Apa penyakit itu? Penyakit tersebut ialah an-namimah. Dia tidak bisa menjaga lisannya dan dia gemar mengadu domba. Maka suami tersebut berkata, "Kalau hanya itu saja, maka saya akan beli. Itu tidak masalah bagiku." Kata seorang suami tersebut, mengeluarkan uangnya dan membeli budak kecil tersebut. Ketika budak tersebut sampai di rumah, istri daripada majikannya diberitahu oleh si budak kecil, "Wahai tuanku, apakah engkau ingin suamimu itu sangat mencintaimu dan akan lebih mencintaimu lagi?" Maka si istri bilang kepada anak budak tersebut, "Tentu saja, aku ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang dari suamiku lebih lagi." Maka sang istri itu pun diberitahu oleh budak kecil, "Kalau begitu nanti malam siapkan gunting dan potong beberapa helai saja daripada rambut suaminya." Kemudian anak tersebut berjalan menuju sang suami dan berkata, "Wahai tuanku, ketahuilah engkau adalah orang yang kaya. Engkau akan meninggalkan banyak harta ketika kau akan mati.
Dan ketahuilah wahai tuanku, bahwa nanti malam istrimu berniat akan membunuhmu. Maka engkau tidurlah dan berpura-pura tidur, dan lihatlah apa yang terjadi nanti malam. Ketika suami itu tidur dan berpura-pura tidur, maka si istri itu mendekati sang suami dengan membawa gunting di tangannya. Ketika si istri hendak menggunting beberapa helai rambut daripada suaminya, maka suami itu terbangun melihat daripada gunting yang ada di tangan istri, direbut gunting tersebut dan ditusuk si istri oleh suami itu, hingga seketika itu si istri meninggal dunia. Maka terdengarlah kabar tersebut oleh keluarga si istri. Keluarga si istri tidak terima akan hal tersebut, maka dibunuhlah suami tersebut oleh keluarga si istri. Mendengar hal tersebut, keluarga suami tidak terima dengan keluarga si istri, maka terjadilah peperangan besar antara keluarga si istri dengan keluarga suaminya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari cerita ini kita bisa lihat bahwasanya adu domba atau namimah bahkan membuahkan daripada peperangan yang besar hanya karena lewat lisan yang suka mengadu domba, dan lisan tersebutlah yang kelak akan tersungkur di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga lisan-lisan kita dan menjadikan lisan-lisan kita selalu basah daripada perkataan-perkataan yang benar, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu biyaumil akhir illa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik. Jika ia tidak berkata yang baik, maka hendaklah ia menahan lisan dan berdiam diri. Bahkan para ulama memberikan resep bagi orang-orang yang ingin berbahagia hidup di akhir zaman. Beliau berkata, "Hadza zaman zamanus sukut wa mulazamatul quyud wa ridha bil qut hatta an tamut." Ini zaman yang diharuskan bagi seseorang untuk berdiam, mulutnya disegel, berdiam diri. Wa mulazamatul buyut, dan sering-sering berada di dalam rumah. Wa ridha bil qut, dan puas merasa bersyukur dengan makanan-makanan pokok yang ada. Hatta antamut, hingga ajal mendatanginya, dia akan berada dalam keadaan selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini khutbah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita mampu menjaga lisan kita, bahkan memakmurkan lisan kita dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita ketika kita didatangi oleh ajal kita, lisan kita tidak mengucapkan apapun kecuali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصرف عنا البلاء والغلاء والوباء والمرض والألم والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.